sampaikan sama teman-teman media, wartawan ya, bahwa untuk kasus Doktif, laporannya di Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan persekusi, perbuatan tidak menyenangkan, ya, menyerang kehormatan orang di muka umum. Saya pastikan kasusnya jalan, karena saya kemarin diminta tolong oleh Doktif untuk memonitoring kasus tersebut. Dan saya sudah berkomunikasi dengan pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan kasus laporannya Doktif jalan. Kasus laporannya Doktif terhadap SS dan rombongannya itu berjalan. Karena kalau ngomong jujur, saya pribadi dari awal ya begitu mengetahui Doktif ini dipersekusi seperti itu di hadapan banyak orang di sosial media maupun di tempat umum, kan itu kejadiannya TKP tempat umum ya. Saya sangat-sangat menyayangkan gitu loh. Sebenarnya sangat tidak setuju dengan adanya perbuatan tersebut. Perlu diketahui suami dari Doktif ini adalah pengacara senior yang kebetulan memang beliau adalah kawan baik saya, ya. Maka saya juga sampai sempat ngomong, Bang, kalau sampai istri saya dipersekusi seperti itu rame-rame sama orang, mungkin saya duluan, Bang, malam itu yang masuk penjara, Bang. Bukan si pelakunya, saya duluan yang masuk penjara mungkin. Pasti saya sikat. Karena keterlaluan gitu loh. Udah nggak manusiawi lah. Orang dicegat, nggak boleh naik mobil, ya. Orang dikata-katain sama banyak orang rame-rame begitu. Apa kayak begitu? Saya udah ngerasa kebal hukum, udah ngerasa hebat kali. Nggak boleh kayak begitu, ya. Nggak boleh. Makanya tadi saya juga bilang tuh sama pengacaranya, Bang Petrus, itu nggak boleh itu orang dipersekusi Doktif kok kayak apa gitu loh. Di tempat umum, didatengin rame-rame, diserang, apa kayak gitu. Ya, jadi saya pastikan nih teman-teman ya, saya akan kawal terus juga kasusnya Doktif yang melaporkan sebagai korban persekusi, penyerangan ya di muka umum, itu saya pastikan kasusnya berjalan. Jangan merasa punya uang, nggak ada urusan. Kita banyak lihat kok ya. Udah nggak zaman ya, sekarang rasa banyak uang, rasa kebal hukum udah nggak zamannya. Banyak tuh di berita-berita kan, di rumahnya ditemukan emas berkilo-kilogram, duit ratusan ribu dolar. Ketangkep, ketangkep aja kalau salah. Ya, jadi nggak ada. Justru saya malah ketawa kalau ada orang yang merasa agak kaya sedikit terus, wah kasarnya seruduk kanan, seruduk kiri itu nggak mikir-mikir bahwa ada hukum gitu loh. Kalau untuk itu saya pastikan pokoknya tenang, kawan-kawan nggak usah khawatir ya. Nah, gitu juga tuh siapa pengacara pengacara yang mencoba membangun opini publik, menggiring-giring opini, mendikte penyidik harus ada tersangka lainnya, klien saya harus dijadikan tersangka, klien saya diduga sindikat. Emang dia siapa nuduh-nuduh orang sindikat? Hah? Emang klien saya pernah dihukum sebagai sindikat satu organisasi kejahatan. Hati-hati kalau bicara. Anda juga pengacara itu harusnya memberikan edukasi hukum sama kliennya. Kasih tahu sama kliennya, Bu, Ibu ini merekam-rekam diam-diam tanpa izin, ya kan? Itu ada pasal pidananya Undang-Undang ITE, Bu. Ancaman hukumannya 10 tahun. Dendanya 800 juta. Gitu dong kalau pengacara. Jangan cuma ngoceh-ngoceh aja bilang, ini harus ada tersangka lagi. Selain NM dan Mail. Ini sindikat. Sindikat mana? Hah? Sindikat mana? Jangan asal bunyi lah. Itu loh. Basement aja.
Bang, bebaskan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ya bisa ada kemungkinan besar di persidangan nanti bebas. Karena alat bukti yang dipakai itu rekam-rekamnya itu kan melanggar pidana. Jadi bagaimana satu peristiwa hukum mendapatkan alat bukti ini dengan cara diduga melanggar satu pasal pidana, gimana itu kayak gitu. Itu dari awal saya sudah omongin dan terakhir saya lihat termasuk Bang Hotman juga sudah berkomentar soal itu bahwa alat bukti rekaman yang direkam secara diam-diam yang bukan dari institusi Polri, Kejaksaan atau KPK itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini kata Bang Hotman loh ya. Sebelumnya juga gue udah kasih tahu bahwa ini bisa dilaporin pidana. Karena jelas ada pasalnya tuh di pasal 31 Undang-Undang ITE. Ya, nomor 19 garis miring 2016. Jelas itu undang-undangnya. Ancaman hukumannya bagi pelaku yang merekam diam-diam tuh 10 tahun dan dendanya 800 juta gitu. Bang, THR, kita lagi nggak bahas THR ya. THR udah lewat kemarin. Saya udah bahas THR, saya udah bagi-bagi. Ada berapa kemarin ya? Banyak lah pokoknya saya udah bagi-bagi THR kemarin. Jadi hari ini lagi tidak bahas THR. Gitu. Udah ditutup topiknya ya. Jadi udah selesai. THR-nya udah habis. Ya, nanti makanya saya lihat ini ketika klarifikasi ya dari Lisanya langsung. Ini Lisa bukan Lisanya Blackpink loh ya. Saya tadi pagi bukan teleponan sama Lisa Blackpink. Saya teleponan sama Lisa yang sekarang lagi viral ya. Asoka nggak boleh ngomong gitu ya, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. Kita harus harus apa namanya objektif lah. Nggak boleh ngomong nuduh orang begini begitu. Karena kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Nikita Mirzani harus bebas. Ya, kalau saya jadi hakimnya saya bebasin karena dia teman saya dan dia speak up untuk apa namanya masyarakat ya. Bang, kalau ada kemungkinan benar, apa anak biologis punya hak sampai ke hak waris? Iya, sudah pasti. Kalau memang anak biologis itu mempunyai hak ya di mata hukum. Tapi kalau anak angkat, ya itu diatur lagi dalam dalam satu kesepakatan perjanjian. Marcella, apa nih Marcella? Apa sih saya bingung dari nggak di Instagram, nggak di TikTok. Orang tuh pada nanya sama saya tuh panda panda panda. Panda tuh apa sih? Panda binatang yang dari Cina atau Kung Fu Panda yang film kartun terkenal itu? Atau apa? Saya tuh nggak ngerti. Orang pada bilang, "Bang Sunan, itu panda begini, panda begini, panda apa?" Lagi pula kalau kalau perumpamaan ada panda, saya ini macan. Kalau macan kan nggak usah melayani panda ya, ya nggak sih? Saya nggak tahu itu siapa ya. Saya nggak tahu dia siapa sih. Emang ada di dunia ini apa di dunia maya ada panda-panda apa gitu loh. Saya sih nggak kenal. Main saya kurang jauh atau kuota saya habis kali ya buat ngeliat-ngeliat yang gitu-gitu. Nggak bermanfaat. Ih,
Ini 2.000 loh yang nonton. Hah? Aduh. Ini saya jadi bingung nih, yang mau dibahas yang mana nih? Ada Nikita Mirzani, ada kasus skincare, ada Lisa. Yang mana nih? Ada Doktif.